Sementara 3 itu di dalam bahasa Arab dianggap dengan jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tanda i'rab jazm. Itu artinya bahwa nanti akan kita temukan sebuah kalimat yang kedudukan i'rabnya adalah jazm. Kemudian apa tanda jazmnya kalimat itu? Maka jawabannya adalah yang akan kita pelajari, akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatal jazmi. Walil jazmi alamatani as-sukunu wa huwal aslu wal halfu wa huwa naibun anhu. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ammal halfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al mu'tallil akhiri wa huwa ma akhiruhu harfu illatin. Wa huruful illati al alifu wal wawu wal ya'u nahu wa lam yakhsha illallah wa may yad'u ma'allahi wa may yahdillahu wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nunih nahu in tatuba wa in tasbiru wa tattaqu wa la takhafi wa la tahzani. Alamatal jazmi, bab ini akan menjelaskan dua tanda jazm. Alamatal jazmi di sini, alamata ini adalah merupakan isim tasniyah. Nunnya dibuang, nunnya dihilangkan dikarenakan dia itu mudhof. Mudhof itu kan tidak boleh tanwin. Kalimat yang mudhof tidak boleh pakai tanwin, harus dibuang tanwinnya. Sementara nun yang ada di isim tasniyah itu adalah merupakan pengganti daripada tanwin pada waktu isim mufrad. Jadi jika isim tasniyah dimudhofkan, maka nunnya dibuang. Seperti yang ada dalam tulisan ini, alamatal jazmih, asalnya alamatani. Walil jazmi alamatani. Nah, ini nunnya kembali. Alamatani, nunnya dikembalikan karena tidak mudhof. Walil jazmi alamatani. I'rab jazm itu mempunyai dua tanda. As-sukunu wa huwal aslu. Yang pertama adalah ditandai dengan sukun. Wa huwal aslu, yang mana sukun itu adalah merupakan tanda asal. Wal halfu, dan yang kedua adalah kalimat yang jazm ditandai dengan membuang. Wa huwa naibun anhu. Wa huwa naibun anhu, yang mana membuang itu merupakan pengganti daripada sukun. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Adapun sukun itu menjadi tanda i'rab jazm terdapat pada fi'il mudhari'. Tapi tidak semua fi'il mudhari' ditandai dengan sukun jazmnya.
fi'il mudhari' tertentu, yaitu as-sahihil akhiri alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sahih akhir itu fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya tidak dibuat dari huruf illat, yaitu alif, waw, atau ya. Di samping itu, alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Juga fi'il mudhari' yang akan ditandai dengan sukun jazmnya, fi'il mudhari'nya itu harus tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, yaitu alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Musannif menghadirkan contoh di sini lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, yang dimaksud di sini adalah yalid. Yalid itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kemudian dia itu dikatakan sahih akhir. Huruf yang terakhir yaitu dal tidak dibuat dari huruf illat. Kemudian contoh yang kedua walam yulad. Di sini juga fi'il mudhari' yang sahih akhir, yaitu huruf terakhirnya dal, dan tidak dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama', ya muannas mukhatabah. Makanya jazmnya dengan sukun. Lam yalid. Yalid, sebelum ada lam, yaliduh. Kemudian setelah dimasuki lam yang merupakan amil jazm menjadi yalid, dalnya disukunkan. Karena tanda jazmnya lafal yalid sukun. Walam yulad, demikian juga dengan contoh walam yulad. Huruf terakhirnya dal, dal merupakan huruf sahih, bukan huruf illat, dan juga tidak dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Oleh karena itu jazmnya dengan sukun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang dimaksud di sini adalah yakun. Yakun itu fi'il mudhari' sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Makanya jazmnya dengan sukun. Yakun, nunnya disukunkan. Wa ammal halfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al mu'tallil akhir. Wa ammal halfu, adapun tanda i'rab jazm dengan membuang, tanda jazmnya membuang, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir, itu berada pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Apa fi'il mudhari' mu'tal akhir itu? Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin, yaitu setiap fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya dibuat dari huruf illat. Wa huruful illati, dan huruf-huruf illat itu ada 3, al-alifu, wal waw, wal ya'u, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi dikatakan fi'il mudhari' mu'tal akhir apabila huruf terakhirnya itu terbuat dari alif, waw, dan ya. Seperti yang terdapat dalam contoh yang dihadirkan oleh musannif, walam yakhsha illallah. Yang dimaksud di sini yakhsha. Walam yakhsha illallah, yang dimaksud di sini adalah yakhsha. Yakhsha ini adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya dibuat dari huruf illat, yaitu alif. Yakhsha, setelah shin ada alif. Nah, di contoh ini kok tidak ada alifnya? Karena di contoh ini yakhsha dalam keadaan jazm, yaitu dimasuki amil jazm yang berupa lam. Lam yakhsha. Nah, karena lafal yakhsha itu huruf terakhirnya terbuat dari huruf illat alif yang disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir, maka tanda jazmnya membuang alif. Walam yakhsha. Kemudian contoh yang kedua, wa may yad'u ma'allahi. Wa may yad'u ma'allahi, yang dimaksud di sini adalah kalimat yad'u. Bahwa yad'u itu adalah fi'il mudhari' dan dia dibuat dari fi'il mudhari' mu'tal akhir waw. Huruf terakhirnya waw. Sebelum ada man, yad'u, ada wawnya, yad'u. Kemudian wawnya dibuang karena
menjadi tanda jazm. Yad'u sebelum ada man itu mahal i'rabnya rofa. Kemudian setelah ada man yang merupakan amil jazm, maka berubah dari rofa ke jazm. Nah, karena yad'u ini merupakan fi'il mudhari' yang dibentuk dari mu'tal akhir yaitu waw, maka tanda jazmnya dengan membuang waw. Wa may yad'u. Kemudian contoh selanjutnya wa may yahdillahu. Yang dimaksud di sini adalah yahdi. Yahdi ini sebelum jazm, yahdi ada iya-nya di belakang. Oleh karena itu disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir iya. Kemudian iya-nya dibuang dikarenakan menjadi tanda i'rab jazm. Karena dalam keadaan jazm dimasuki amil jazm yaitu man. Wa fil af'ali allati raf'uha bisabatin nunih. Kemudian tanda i'rab jazm lagi yang menggunakan tanda membuang itu terdapat pada fi'il. Terdapat pada fi'il yang apabila fi'il itu seandainya dalam keadaan rofa, tanda rofanya menggunakan penetapan nun. Nah, fi'il apabila menduduki i'rab rofa yang tanda rofanya menggunakan nun, itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah yang kita kenal dengan sebutan al-af'alul khamsah. Contohnya di sini disebutkan oleh musannif in tatuba. Tatuba ini adalah merupakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah. Alifnya ini merupakan alif tasniyah. Sebelum dalam keadaan jazm, sebelum dimasuki amil jazm, dalam contoh ini in tatubani. Ada nunnya, tatubani. Karena termasuk af'alul khamsah. Kemudian setelah masuk in yang merupakan amil jazm, maka menjadi tatuba, nunnya dibuang. Karena tanda jazmnya dengan membuang nun. Kemudian contohnya lagi wa in tasbiru wa tattaqu. Yang dimaksud di sini adalah tasbiru dan tattaqu. Tasbiru merupakan fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw jama'. Karena bertemu dengan waw jama', maka disebut dengan al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah apabila dimasuki amil jazm maka nunnya harus dibuang. Maka menjadi tasbiru. Sebelum ada in tasbiruna. Demikian juga dengan contoh selanjutnya wa tattaqu. Tattaqu merupakan fi'il mudhari' bertemu dengan waw jama'. I'rabnya jazm, diatofkan pada tasbiru. Karena yang diatofkan itu berada dalam keadaan jazm, maka maktufnya juga harus jazm. Wa tattaqu. Tanda jazmnya adalah membuang nun, karena tattaqu ini disebut dengan al-af'alul khamsah atau disebut dengan fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw jama'. Kemudian contoh selanjutnya adalah wala takhafi, wala tahzani, wala takhafi. Yang dimaksud di sini adalah takhafi. Takhafi fi'il mudhari' bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Karena bertemu dengan ya muannas mukhatabah, tanda jazmnya dengan membuang nun. Berarti ini asalnya takhafinah, ada nunnya. Dibuang nunnya karena ada la, yang mana la itu merupakan amil jazm. Demikian juga dengan contoh wala tahzani. Wala tahzani asalnya tahzaninah. Dibuang nunnya karena merupakan tanda jazm. Jadi seperti itu, ya. Tanda i'rabnya fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazm. Kemudian kita perhatikan lagi, kita ulang contoh-contohnya dan penjelasannya kita lihat di papan tulis. Alamatul jazmi. Nah, ini menggunakan jamaknya. Kalau tadi di kitabnya menggunakan isim tasniyah. Ini sama saja, tidak ada perbedaan karena
Sebagian ulama menggunakan jamak. Kalau yang menggunakan jamak, artinya kan beberapa tanda i'rab jazm. Karena yang menggunakan jamak itu menganggap tanda i'rab jazm itu ada 3. Sementara 3 itu di dalam bahasa Arab dianggap dengan jamak. Mereka ulama nahwu yang menganggap tanda i'rab jazm itu ada 3 karena cara menghitungnya ini. 1 sukun, 2 membuang huruf illat, 3 membuang nun. Kemudian sebagian di antara mereka dan di antaranya adalah musannif menggunakan isim tasniyah di sini. Alamatal gini. Alamatal jazmi. 2 tanda i'rab jazm. Kenapa beliau menggunakan tasniyah? Karena cara menghitungnya begini, beliau itu cara menghitungnya tanda i'rab jazm itu ada 2, 1 sukun, 2 membuang. Seperti itu. Tanda-tanda i'rab jazm itu ada 2. Ini menurut musannif berarti kalau ada 2. Tanda-tanda i'rab jazm itu ada 2, 1 sukun, 2 membuang. Nah, membuang ini dibagi menjadi 2. 1 membuang huruf illat, 2 membuang nun. Jadi cara menghitungnya kalau langsung kepada rincian daripada yang membuang ini bisa dianggap 3. 1 sukun, 2 membuang huruf illat, 3 membuang nun. Jadi di sini bisa dikatakan ada 3, boleh. Ada 3. Tanda-tanda i'rab jazm ada 3, 1 sukun, 2 membuang huruf illat, 3 membuang nun. Yang harus kita pahami dan yang harus kita hafal adalah kalimat yang tanda jazmnya menggunakan sukun itu kalimat apa saja. Kemudian kalimat yang apabila jazm, tanda jazmnya menggunakan membuang huruf illat itu kalimat apa saja. Kemudian kalimat apabila menduduki i'rab jazm, tanda jazmnya menggunakan membuang nun, itu kalimatnya seperti apa? Kalimatnya apa? Maka inilah jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebuah kalimat apabila menduduki i'rab jazm, yang jazmnya ditandai dengan sukun adalah fi'il mudhari yang shahih akhir, serta huruf akhirnya, huruf terakhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Jadi fi'il mudhari seperti ini nantinya apabila jazmnya akan ditandai dengan sukun. Seperti dalam contoh ini, lam yalid. Kemudian walam yulad, maksudnya di sini yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad, maksudnya di sini adalah yakun. Di ketiga contoh ini, yalid, yulad, yakun adalah merupakan fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm, yang tanda jazmnya menggunakan sukun. Ini lam yalid, huruf terakhirnya dal, yulad, huruf terakhirnya dal, yakun, huruf terakhirnya adalah nun. Kenapa mereka ini ditandai dengan sukun jazmnya? Jawabannya adalah karena yalid, karena yulad, karena yakun adalah fi'il mudhari yang shahih akhir, huruf terakhirnya dal, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Yang kedua, alasan daripada ditandai dengan sukun jazmnya dikarenakan yalid yang merupakan fi'il mudhari, yulad yang merupakan fi'il mudhari, yakun yang merupakan fi'il mudhari tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Ini artinya bahwasannya seandainya fi'il mudhari yalid, yulad, yakun, huruf terakhirnya terbentuk dari salah satu huruf illat yang 3 atau bertemu dengan sesuatu di akhirnya, maka tidak akan di-i'rab dengan sukun. Maksudnya jazmnya tidak akan ditandai dengan sukun, akan ditandai dengan yang lain nanti.
Kemudian kalimat yang tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Nantinya sebuah kalimat apabila dimasuki amil jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Jawabannya ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Artinya setiap fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya dibentuk dari salah satu huruf ilat yang 3, alif, waw, iya, dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, dan iya muannas mukhatabah, maka jazmnya kalimat itu akan ditandai dengan membuang huruf ilat. Ini dituliskan di sini. Yang dimaksud fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah tiap-tiap fi'il mudhari' yang huruf akhirnya terdiri dari salah satu huruf ilat yang 3, yaitu alif. Nih, contohnya yakhsha. Yakhsha huruf terakhirnya alif. Kemudian mu'tal akhir yang kedua adalah huruf terakhirnya waw, yad'u. Kemudian contoh yang ketiga tentang fi'il mudhari' mu'tal akhir yang huruf terakhirnya dibentuk oleh huruf ya adalah yahdi. Nah, yahdi ini huruf terakhirnya adalah ya. Maka yakhsha, yad'u, yahdi disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Karena disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir apabila mereka bertiga dalam keadaan jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Perhatikan di contoh ini. Yakhsha, huruf terakhirnya alif. Kemudian di ketika yakhsha ini dimasuki amil jazm lam, maka berubah menjadi yakhsha, alifnya hilang, dibuang. Kalau misal ditanya, kenapa alifnya dibuang? Jawabannya adalah karena menjadi tanda i'rab jazmnya. Tanda i'rab jazmnya dengan membuang huruf ilat. Kemudian contoh yang kedua, fi'il mudhari' mu'tal akhir dibentuk dari waw, yad'u. Huruf terakhirnya waw, yad'u. Nah, maka yad'u ini nantinya kalau ada amil jazm masuk kepadanya, maka wawnya harus dibuang. Seperti contoh ini, lam yad'u. Lam yad'u. Kemudian contoh yang ketiga adalah lam yahdi. Ini fi'il mudhari' mu'tal akhir, mu'tal iya, huruf terakhirnya iya. Ketika dimasuki amil jazm, maka tanda jazmnya dengan membuang huruf iya-nya. Maka yahdi berubah menjadi lam yahdi. Kemudian kalimat yang apabila jazm, yang tanda jazmnya dengan membuang nun, itu adalah setiap fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Jadi setiap fi'il mudhari', setiap fi'il mudhari' kalau disebut dengan setiap fi'il mudhari' meliputi fi'il mudhari' mu'tal akhir atau fi'il mudhari' shahih akhir. Bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah, maka tanda jazmnya dengan membuang nun. Seperti yang terlihat dalam contoh ini. Musannif tadi di kitabnya memberikan contoh dari fi'il mudhari' yang bertemu dengan sesuatu di akhirnya yang jazmnya dengan membuang nun. Ini wa in tasbiru. Wa in tasbiru, yang dimaksud di sini adalah tasbiru. Tasbiru ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dipertemukan dengan waw jamak. Sebelum bertemu dengan waw jamak, tasbiru. Seperti ini. Tasbiru kalau dipertemukan dengan waw jamak akan seperti ini. Tasbiruna. Apabila ada amil jazm yang masuk pada tasbiruna, maka tanda jazmnya membuang nun. Nunnya ini dibuang. Maka akan menjadi seperti yang terdapat dalam contoh yang dihadirkan oleh musannif. Wa in tasbiru, ini nunnya dibuang.
Demikian juga dengan wa tattaqu. Tattaqu ini asalnya nih. Tattaquna. Tattaquna. Fi'il mudhari' bertemu dengan waw jamak. Ini waw jamaknya. Terus nun ini adalah merupakan tanda rofa. Nun adalah tanda rofa. Kemudian apabila ada amil jazm masuk pada lafal tattaquna, nunnya dibuang. Seperti contoh ini, wa tattaqu. Kemudian contoh selanjutnya, wala takhafi. Wala takhafi ini contoh fi'il mudhari' yang dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah ini. Karena dalam keadaan jazm nunnya dibuang. Sebelum ada amil jazm takhafina, nunnya dibuang karena ada la yang merupakan amil jazm. Demikian juga dengan contoh wala tahzani. Wala tahzani. Tahzani ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Sebelum ada la ini tahzanina. Kemudian setelah la masuk yang merupakan amil jazm, la-nya bukan la nafi tetapi la nahi yang merupakan amil jazm, maka nunnya dibuang. Seperti itu. Kemudian contohnya lagi ini. Ya jelisa, ya jelisu, tajlisi. Ya jelisa. Lam ya jelisa. Sebelum ada lam, ya jelisani, ya jelisuna, tajlisina. Kemudian ada lam masuk yang merupakan amil jazm, nunnya semuanya dibuang karena nun ini merupakan tanda daripada i'rabnya, yaitu jazm. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya seperti ini. Bahwasannya i'rab jazm itu terjadi pada fi'il mudhari'. I'rab jazm hanya terjadi pada satu kalimat, yaitu fi'il mudhari'. Nah, sementara fi'il mudhari' itu ada 3 jenis. Ini yang harus diperhatikan. Fi'il mudhari' itu ada 3 jenis. 3 jenis fi'il mudhari' ini harus kita pahami dikarenakan ada kaitannya dengan tanda i'rabnya. 3 jenis fi'il mudhari' yang saya maksud adalah, 1, ada kalanya fi'il mudhari' itu disebut dengan shahih akhir. Yang kedua adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Nah, ini harus kita kuasai, harus kita pahami ketiga jenis fi'il mudhari'. Karena masing-masing di antara 3 ini apabila dalam keadaan jazm, tanda jazmnya menggunakan tanda yang berbeda-beda. Kita lihat pada jenis fi'il mudhari' yang pertama. Jenis fi'il mudhari' yang pertama adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Apabila kita temukan ya sebuah kalimat fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya tidak dibuat dari huruf ilat dan dia tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, maka apabila ada amil jazm masuk kepadanya, tanda jazmnya adalah menggunakan sukun. Seperti contoh ya'khudhu yasma'u. Ya'khudhu yasma'u masuk pada jenis fi'il mudhari' yang ke-1, yang pertama, yaitu fi'il mudhari' shahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Ya'khudhu, kita perhatikan huruf terakhirnya adalah dzal. Ya'khudhu huruf terakhirnya adalah dzal. Dzal adalah huruf shahih, bukan huruf ilat. Maka disebut dengan ya'khudhu disebut dengan fi'il mudhari' shahih akhir. Kemudian dzalnya tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Kemudian yasma'u juga demikian. Yasma'u dikatakan atau dikategorikan kepada jenis fi'il mudhari' yang pertama, yaitu shahih akhir, dikarenakan huruf terakhirnya bukan huruf ilat, yaitu ain, dan juga tidak bertemu dengan sesuatu. Maka apabila kita temukan jenis fi'il mudhari' seperti yang pertama ini, apabila ada amil jazm masuk kepadanya, tanda jazmnya adalah menggunakan sukun. Seperti ya'khudhu, misal dimasuki amil jazm akan menjadi ya'khudh, lam ya'khudh, ini sukun dzalnya. Kemudian yasma'u menjadi lam yasma' pakai sukun.
Kemudian fi'il mudhari' jenis yang kedua disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, fi'il mudhari' mu'tal akhir ini apabila dalam keadaan jazm i'rabnya, tanda jazmnya berbeda lagi dengan jenis fi'il mudhari' yang pertama. Tapi dengan catatan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ini tidak bertemu dengan sesuatu huruf terakhirnya. Contohnya yakhsha. Ini yakhsha. Ini contoh daripada fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya dibuat dari alif. Yang mana alif itu merupakan salah satu daripada huruf illat. Karena dibentuk dari huruf illat, maka yakhsha disebut dengan fi'il mudhari' jenis yang kedua, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian contoh yang kedua yahdi. Yahdi ini adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah iya. Iya itu merupakan huruf illat. Karena huruf illat, maka yahdi disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari' jenis yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah yaghzu. Yaghzu ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya dibentuk dari waw. Karena dibuat dari waw, maka yaghzu dikategorikan pada fi'il mudhari' jenis yang kedua, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, fi'il mudhari' mu'tal akhir yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya apabila dalam keadaan jazm, tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Kita lihat contohnya. Yakhsha, huruf illatnya alif. Yahdi, huruf illatnya ya. Yaghzu, huruf illatnya waw. Maka mereka bertiga ini disebut atau dimasukkan kepada fi'il mudhari' golongan yang kedua, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apabila dimasuki amil jazm, maka huruf illatnya baik berupa alif, iya atau waw, semuanya dibuang. Maka akan menjadi seperti ini. Yakhsha menjadi lam yakhsha, alifnya dibuang. Yahdi menjadi lam yahdi, iya-nya dibuang. Yaghzu menjadi lam yaghzu, wawunya dibuang. Kenapa dibuang? Jawabannya adalah karena menjadi tanda i'rabnya, yaitu jazm. Kemudian fi'il mudhari' jenis yang ketiga adalah disebut dengan al-af'alul khamsatu, yaitu fi'il mudhari' yang dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama' atau ya muannas mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' baik fi'il mudhari' tersebut sahih akhir atau fi'il mudhari' mu'tal akhir, apabila dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah, kemudian ada amil jazm masuk kepadanya, maka tanda jazmnya dengan membuang nun. Seperti contoh ini. Ya'khudhani. Ya'khudhani ini sebelum menjadi al-af'alul khamsah, sebelum bertemu dengan alif tasniyah, ini alif tasniyahnya kan ya'khudhu. Ya'khudhu. Seperti ini. Setelah dipertemukan dengan alif tasniyah, maka akan seperti contoh ini, ya'khudhani atau ta'khudhani. Apabila ada fi'il mudhari' dibentuk menjadi al-af'alul khamsah atau dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama' atau ya muannas mukhatabah, maka apabila ada amil jazm masuk kepadanya, tanda jazmnya dengan membuang nun. Maka ya'khudhani, ta'khudhani, ta'khudhuna, ya'khudhuna, ta'khudhina akan berubah menjadi seperti contoh ini. Di ketika i'rabnya jazm, lam ya'khudha tadinya ya'khudhani, lam ya'khudha tadinya ta'khudhani menjadi lam ta'khudha. Seperti ini. Nunnya dihilangkan. Kemudian ya'khudhuna berubah setelah ada amil jazm menjadi lam ya'khudha. Ta'khudhuna
Maaf, ini asalnya ya'khuduna berubah menjadi lam ya'khudu. Ta'khuduna berubah menjadi lam ta'khudu. Ta'khudina berubah menjadi lam ta'khudi. Kenapa berubah? Perubahannya di sini penetapan nun, di sini membuang nun. Kenapa berubah? Jawabannya adalah karena ini merupakan al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah ketika dimasuki amil jazm, ya, maka tanda jazmnya harus membuang nun, sehingga akan menjadi seperti contoh ini. Ini sengaja saya buatkan, ya, saya buatkan contoh al-af'alul khamsah yang terbentuk dari fi'il sahih akhir, yaitu ya'khudhu, huruf terakhirnya zal. Kemudian selanjutnya saya berikan contoh al-af'alul khamsah yang terbentuk dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini menunjukkan bahwasannya al-af'alul khamsah itu bisa terbuat dari fi'il mudhari' sahih akhir, juga bisa terbuat dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contoh yang mu'tal akhir adalah yakhshayani, yang sebelum bertemu dengan alif tasniyah waw jama' ya muannas mukhatabah adalah yakhsha. Ini yakhsha. Jadi yakhsha ini ketika dipertemukan dengan alif tasniyah waw jama' ya muannas mukhatabah akan seperti ini. Yakhshayani, takhshayani, yakhshawna, takhshawna, takhshayna. Kemudian karena ini disebut dengan al-af'alul khamsah, fi'il mudhari' dipertemukan dengan alif tasniyah waw jama' ya muannas mukhatabah, ketika ada amil jazm masuk pada kalimat-kalimat ini, maka tanda jazmnya membuang nun, artinya nunnya ini harus dibuang semuanya, sehingga akan menjadi seperti contoh ini. Lam yakhshaya, lam takhshaya, lam yakhshaw, lam takhshaw, lam takhshay. Jadi nunnya dibuang. Kemudian contoh selanjutnya ini adalah yarmiyani. Yarmiyani adalah merupakan fi'il mudhari' yang dipertemukan dengan alif tasniyah. Asalnya sebelum bertemu dengan alif tasniyah ini. Yarmi. Yarmi. Seperti ini. Yarmi ketika dipertemukan dengan alif tasniyah waw jama' ya muannas mukhatabah akan menjadi seperti contoh ini. Yarmiyani, tarmiyani, yarmuna, tarmuna, tarmina. Di contoh ini ketika dimasuki amil jazm, maka nunnya harus dibuang. Nunnya harus dibuang karena tanda jazmnya menggunakan dengan membuang nun, sehingga akan terlihat seperti di contoh lam yarmiya, lam tarmiya, lam yarmu, lam tarmu, lam tarmi. Ini adalah merupakan contoh al-af'alul khamsah yang dimasuki amil jazm, tanda jazmnya membuang nun yang terbentuk dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Al-af'alul khamsah yang terbentuk dari fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal iya. Kemudian al-af'alul khamsah yang terbentuk dari fi'il mudhari' mu'tal akhir yang berupa waw, contohnya adalah yaghzu. Yaghzu. Yaghzu ini adalah merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal waw. Yaghzu jika dipertemukan dengan alif tasniyah waw jama' ya muannas mukhatabah akan seperti di contoh ini. Ini. Yaghzuwani bertemu dengan alif tasniyah. Yaghzuwani, taghzuwani bertemu dengan alif tasniyah. Yaghzuna bertemu dengan waw jama'. Taghzuna bertemu dengan waw jama'. Taghzina bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Apabila fi'il mudhari' mu'tal waw ini dipertemukan dengan alif tasniyah waw jama' dan ya muannas mukhatabah, dimasuki amil jazm, artinya mereka dalam keadaan jazm, maka tanda jazmnya nunnya ini harus dibuang, sehingga akan menjadi seperti ini. Lam yaghzuwa, lam taghzuwa, lam yaghzu,
lam taghzu, lam taghzi. Jadi seperti itu. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.